Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kan saya. Halaman 413 Surah Al-A'raf ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat lan ngucap sapa ulahum wong kang dingin-dingine pira-pira umat. Sing dhisik niku berarti pemimpin. Niki pemimpin dalam kalangan orang-orang kafir. Ngucap li ukhrahum marang wong kang keri-kerine pira-pira umat. Sing keri niki berarti ingkang nderekaken, yang mengikuti, yang diikuti ulahum. Pemimpinnya ini umatnya. Fama kana mongko ora ono iku lakum kedue sira kabeh alena ing atase kita min fadlin utawi keluwihan siksa. Pemimpinnya berkata kepada pengikutnya, wahai para pengikut, antara kamu dengan saya tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang alias sama. Ini dalam rangka menjawab permintaan para pengikut supaya fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar di ayat 38 kemarin. Minta supaya para pemimpin yang mengajak dia untuk menganut agamanya supaya dibalas azaban dhi'fam minan nar, siksaan yang berlipat, karena menurut mereka gara-gara para pemimpin itu yang mengajak kami untuk mengikuti agamanya ternyata itu agama kafir, akhirnya saya masuk neraka. Untuk itu jangan samakan antara neraka yang saya masuki dengan neraka yang dimasuki oleh para pemimpin kami yang mengajak kami untuk menjadi orang kafir, orang musyrik. Fadzuku mongko ngrasakno sira kabeh al azaba ing siksa bima sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku takribuna padha nglakoni sira kabeh. Maka permintaan para pengikut, para umatnya, siksalah mereka. Ini permintaan pemimpinnya tadi. Pemimpin minta kepada Allah supaya mereka disiksa dengan apa yang sudah mereka lakukan berupa kesalahan-kesalahan beragama, berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mereka lakukan masing-masing. Jadi orang kafir bukan berarti melakukan kemaksiatan itu bebas, tidak. Jadi seperti kita juga sama.
Setiap maksiat yang dilakukan ada balasannya sendiri-sendiri. Kita sebagai orang Islam juga kalau kita maksiat ada balasan kemaksiatan itu sendiri. Hanya saja yang membedakan adalah kita sudah Islam, kita sudah punya modal Islam dan modal itu benar, sedangkan mereka tidak punya modal agama yang benar. Di samping itu juga banyak kemaksiatan yang sudah mereka lakukan. Mendengar ucapan mereka ini para pemimpin, para penganut mengusulkan pelipat gandaan siksa. Maka berkatalah orang-orang kafir yang masuk terdahulu, liulahu, masuk ke neraka, maksudnya di antara mereka ada yang bertengkar, atau para pemimpin itu berkata begini kepada orang-orang yang masuk neraka juga di kemudian harinya, beda hari, yakni kepada yang mengikuti mereka, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk melimpahkan kesalahan kalian kepada kami. Kamu sendiri yang ingin mengikuti kami, kami tidak memaksa kalian. Maka karena itu rasakanlah siksaan seperti yang kami rasakan, karena akibat perbuatan yang telah kamu lakukan atas kehendak dan pilihan kamu sendiri. Jadi orang pemimpin orang kafir tidak mau kalau disiksa 2 kali lipat siksaan itu, karena alasannya orang-orang yang menjadi pengikutnya itu atas permintaan mereka sendiri. Mereka masuk agama kami itu mereka tertarik sendiri, tidak ada sedikit pun saya memaksa mereka. Ini kata pemimpin. Untuk itu supaya adil, ya mereka tetap disiksa seperti biasa, kami para pemimpinnya juga disiksa sesuai dengan perbuatan kami. Jadi pasrah. Hanya saja orang-orang yang menjadi pengikut itu tidak rela kalau mereka disiksa seperti orang-orang yang lain, tidak sesuai dengan pelipat gandaan siksa. Firman Allah dalam ayat yang ke 38 kemarin, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar, masuklah kamu bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu, yaitu jin dan manusia, ke dalam api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berfirman kepada para pendurhaka itu. Jadi udkhulu fi umamin qad khalat, ini yang qala itu Allah, bukan malaikat, bukan juga yang lain, tapi Allah sendiri secara langsung, menunjukkan bahwa putusan untuk masuk neraka itu sudah betul. Kalau itu perkataan malaikat, malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat itu adalah pembantu Allah yang masih bisa saja ada kelupaan, ada kesalahan keputusan dan lain sebagainya. Tapi kalau itu
Allah secara langsung, itu sudah pasti terjadi dan tidak bisa dianulir untuk tidak jadi masuk neraka. Itulah maka antara penganut dengan pemimpinnya sudah diputuskan untuk masuk neraka tadi. Maka lafaz qolat khulu fi umamin qad kholat, ini di atas, ada di halaman ini tapi atas. Jadi qola artinya berfirman. Seandainya yang berfirman itu malaikat, tentulah bentuk yang digunakan serupa dengan bentuk yang lalu, yaitu jamak, bukan qola tapi qalu. Mereka berkata, jumlahnya banyak, tapi ini qola satu, mufrad. Maka siapa satu itu? Yaitu Allah secara langsung. Bahwa Allah yang langsung berfirman sangatlah wajar, karena tidak ada yang berwenang memerintahkan seseorang masuk ke neraka atau surga kecuali Allah. Allah yang memiliki hak penuh untuk itu, tidak siapapun selain Allah yang menyuruh masuk itu. Jadi memang Allah sudah memutuskan itu. Sekarang tinggal eksekusi, tinggal orang-orang itu masuk neraka pada saatnya. Di sisi lain Allah berfirman, telah berlalu sebelum kamu dari jin manusia, qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Ini diartikan oleh para ulama dalam arti yaitu jin-jin, manusia-manusia yang telah mati sebelum kamu. Jadi secara urutan matinya lebih awal, berarti yang masa lalu. Pemahaman ini mengantar mereka menyatakan bahwa jin pun juga mengalami kematian seperti juga manusia. Memang cukup banyak hadis sahih yang mendukung pendapat ini. Antara lain Nabi berdoa, a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinna wal insa yamutuna. Jadi artinya aku ini Rasulullah berlindung dengan kemuliaanmu ini Allah yang tiada Tuhan selain Engkau yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jadi jin pun juga mati, hanya saja usianya panjang-panjang, ada yang sampai 10.000 tahun, ada yang sampai belasan tahun, tapi akhirnya juga mati. Ini yang menjadi perdebatan. Kalau gitu enak ya, jin itu umurnya panjang? Belum tentu. Orang-orang yang bisa melihat jin di masjid ini banyak jinnya, jin Islam. Ya gitu tadi, usianya sudah tua-tua. Jangan dikira jin yang umurnya sudah tua itu masih energik, badannya masih kuat. Tidak, mereka tidak kuat lagi, sehingga waktu yang sekian panjang tidak dipakai untuk ibadah yang produktif. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita menyimpulkan, lebih enak mana jadi jin atau manusia? Keutamaan jin yaitu tadi umurnya panjang dan tidak bisa terlihat oleh manusia,
kecuali manusia tertentu yang bisa melihat. Sedangkan setiap jin bisa melihat manusia. Ini kayaknya lebih utama mereka, tapi ternyata tidak. Jadi lebih baik para manusia walaupun umurnya pendek. Ada yang 60 sudah meninggal. Rasulullah sendiri hanya 63 tahun. Jadi kita yang sekarang sudah umurnya 60 mungkin kurang 3 tahun lagi kalau menurut Rasulullah. Saya sendiri sudah 63. Ini barangkali nunggu bulan-bulannya saja. Tapi kalau bisa ya kita minta umur panjang supaya lebih banyak melakukan ibadah, dapat bonus gitu. Jadi rata-rata manusia kalau sudah 63 ke atas ibadahnya semakin tekun, ngedu ibadahnya. Jin tidak demikian, umurnya sudah 10.000 tahun tapi masih ogah-ogahan, tidak semangat dalam ibadah. Mereka banyak yang tidur-tiduran. Kalau sholat gimana? Ikut kita para manusia. Jadi ikut menjadi makmum, letaknya di paling belakang yang kita tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Itu jin. Jadi alhamdulillah kita dijadikan Allah menjadi makhluk Allah yang berupa manusia ini. Jadi bagaimanapun antara sama-sama Islamnya, antara jin dengan manusia masih lebih utama manusia. 25 nabi, rasul yang wajib kita ketahui semuanya itu manusia. Kapan jin jadi pemimpin? Tidak ada yang memimpin jin dari kalangan apakah itu waliullah, apakah itu para ulama. Semuanya jin itu hanya makmum kepada manusia. Ya, untuk itu maka para nabi yang 125 nabi, 125 rasul itu semuanya manusia, tidak ada yang jin. Jin sekedar ikut pada manusia, kalau sholat pun berjamaah menjadi makmum, ya wajar. Seandainya ada jin yang super gitu, ibadahnya rajin, orangnya dermawan barangkali, kemudian menjadi makmum, menjadi imam kita, manusia yang menjadi makmum, gimana bisa? Manusia tidak bisa melihat, tidak mungkin itu terjadi. Maka mereka dengan sukarela, walaupun sebaik apa mereka, itu tadi jinnya istimewa, tapi karena tidak bisa dilihat manusia, bagaimanapun mereka hanya menjadi makmum, tidak bisa menjadi imam ketika bersama dengan para manusia. Adapun mereka kalau punya masjid sendiri, kemudian diimami oleh jin sendiri, para makmumnya juga para jin, ya nggak masalah, silahkan, monggo. Kita tidak ada rasa iri, rasa dengki. Wis iku masjidmu dewi, iki sing masjidku, gak apa-apa kon gak sholat nang kene, gak bebek inggon. Itu jadi balik lagi bahwa semua makhluk Allah itu akan mati. Manusia mati, jin juga mati, malaikat pun juga mati. Lalu Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari ketika membahas surah As-Saffat ayat 10 meriwayatkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa boleh jadi suluh api
itu mengenai jin sehingga membakar dan membunuhnya. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Ini Imam Bukhari menafsiri ayat ini bahwa jin pun mati. Jin pun ini tapi ketika zaman Rasulullah sampai umat Muhammad tidak ada lagi. Tapi kadang kita bisa melihat ada nujum, yaitu bintang, gemintang, bisa pindah tempat, celeret. Itu bahasa agama. Lintang tersebut sedang menggempur jin yang sunggi-sunggian. Jin itu tidak berat seperti manusia, tidak ada berat badannya. Jadi seperti apa? Pokoknya tidak berat, sehingga sunggi-sunggian itu dari bumi sampai langit itu bisa tidak roboh, bisa tidak roboh, sehingga manusia kalah dalam hal ini. Pada sebelum Rasulullah menjadi Rasul, jadi belum diangkat, umur 40 ke bawah, jin itu bisa leluasa untuk mencuri perkataan. Apakah itu firman Allah berkata kepada para malaikat di langit, mereka bisa dengar. Dan apakah itu perkataan para malaikat kepada sesama malaikat, mereka bisa dengar, sehingga mereka bisa mencuri pendengaran itu, dan itu pasti akan terjadi. Jadi mungkin jin mendengarkan di atas, nanti tahun 2000 sekian ada COVID-19, itu sudah didengar oleh jin, ya termasuk setan itu, waktu mereka mencuri pendengaran itu di langit. Namun ini karena keistimewaan Rasulullah, sehingga nujum, bintang yang merobohkan jin itu sudah tidak bisa lagi, karena jinnya sendiri sudah tidak bisa mencari bukan rekaman tapi pendengaran langsung apa yang difirmankan oleh Allah kepada para malaikatnya. Sehingga zaman dulu yang namanya dukun itu pasti manjur, mandi, mujarab, apa yang dikatakan pasti akan terjadi pada masa lalu. Itu tinggal kenangan. Sekarang tidak lagi, tidak bisa mereka mencuri pendengaran itu, sehingga dukunnya juga banyak yang ngawur. Apa yang diomongkan belum tentu menjadi kenyataan, karena tidak mendapat masukan dari jin-jin yang naik ke atas, sudah tidak bisa mencuri pendengaran lagi. Kemudian melanjutkan, para pemimpin jin tadi maupun kelompok yang mengikuti, jadi para umatnya, para makmumnya, masing-masing akan mendapatkan siksa yang berganda. Akhirnya itu dikabulkan oleh Allah masing-masing. Jadi bukan pemimpinnya saja yang siksaannya ganda, pengikutnya pun juga, bahwa yang mengikuti pun demikian, karena walaupun kesesatannya diakibatkan oleh para pemimpinnya, para pengikut itu juga merupakan penyebab dari berlanjutnya upaya penyesatan orang yang terdahulu. Pemimpin tidak mungkin melanjutkan kepemimpinannya ketika tidak ada penganut.
Ini alasannya. Jadi kok nggak adil ya, yang mengikuti kok juga disiksa 2 kali lipat. Padahal kalau tidak ada pemaksaan dari pemimpinnya, pengikutnya ini tidak ada. Tapi perhitungan Allah beda. Si pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak ada orang yang mengikuti. Gara-gara ada pengikut, maka pemimpin ini berlanjut. Untuk itu Allah memutuskan kedua-duanya, yang memimpin, yang dipimpin, sama-sama dilipat gandakan siksaannya. Yang dipimpin dan yang mengikuti pimpinan mereka telah mendukung upaya-upaya penyesatan itu, paling tidak dengan keterlibatan mereka dalam kesesatan, bahkan bisa jadi dengan pembelaan mereka terhadap para pemimpin itu. Inilah pertimbangan Allah. Tidak mungkin pemimpin itu bisa berhasil, apakah itu mengembangkan agama sesat, apakah itu mengembangkan faham yang sesat dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin ada pengikutnya kalau memang pengikut ini sendiri dengan sukarela mengikuti pemimpin mereka. Ini sifat adil Allah seperti itu. Para jamaah, bahwa hari ini insya Allah akhir bulan Zulqa'dah. Insya Allah besok kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Jadi hubungannya dengan ibadah yang akan kita alami, yang akan kita laksanakan. Saya berangkat tadi masih menunggu hasil ru'yat, tapi belum dimulai sidangnya gitu. Tapi menurut perasaan saya, insya Allah sekarang ini, malam ini masuk bulan Zulhijjah. Sudah banyak beberapa tempat, beberapa kota yang bisa melihat bulan tadi ketika matahari tenggelam. Hanya saja memang sidang belum dimulai. Jadi kalau nanti diumumkan dan tanggal 1 Zulhijjah itu besok, ini berarti kita hari raya Idul Adha hari Sabtu depan lagi, tanggal 10 Zulhijjah. Itu persis bersamaan sudah diumumkan ke khalayak ramai bahwa organisasi Muhammadiyah Idul Adha-nya hari Sabtu juga. Kalau terjadi itu berarti sama, tidak ada perbedaan. Kan waktu 1 Ramadan kemarin berbeda, lebih dahulu Muhammadiyah 1 hari, kita berikutnya hari berikutnya. Tapi alhamdulillah Idul Fitrinya sama bareng. Ini insya Allah tanggal 1 Idul Adha bareng, tanggal 10 Idul Adha 10 Zulhijjah berarti juga bareng, yaitu hari Sabtu. Untuk itu kalau benar besok 1 Zulhijjah, saya mengingatkan kepada para jamaah semua bahwa puasa sunnah itu tidak hanya tarwiyah Arafah. Kalau tarwiyah itu tanggal 8, Arafah itu tanggal 9. Itu besok kita sudah disunahkan puasa. Puasa apa kalau mulai tanggal 1? Ya puasa bulan Zulhijjah. Itu saja. Ini dirunut oleh para ulama. Ada seorang pemuda yang pada saat itu beliau walaupun muda tapi sudah alim, mulai puasa tanggal 1
sampai tanggal 9. Akhirnya padahal Rasulullah belum pernah ngomong apa-apa. Rasulullah penasaran, minta tolong kepada para sahabat, datangkan anak muda itu ke sini, saya akan bertanya kepada dia. Sudah didatangkan, maka ditanya, hai pemuda, kenapa Anda puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9? Terus dijawab oleh pemuda tersebut, ya Rasul, saya ini tempat saya di Madinah, sedangkan haji itu di Mekah. Saya anak yang fakir, tidak punya kendaraan, apalagi kuda, onta saja tidak punya. Maka jarak antara Madinah dengan Mekah itu walaupun sekitar 400 km lebih. Ini kalau zaman sekarang jarak segitu mungkin datang dengan jalan kaki, tapi zaman dulu tidak seperti itu. Jadi supaya tidak menguras tenaga. Ini jawabannya, ya Rasul, Mekah itu jauh, saya tidak kuat untuk jalan kaki. Untuk itu, karena saya tidak melaksanakan ibadah haji, saya di rumah di Madinah ini melakukan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ini baru Rasulullah memahami. Oh iya, baik itu. Ingatlah, beritahu juga teman-temanmu semuanya, setiap puasamu mulai tanggal 1 sampai 8 sampai 7 nih, 1 sampai 7 per hari, setiap satu hari yang kamu puasai itu setara dengan memerdekakan budak sejumlah 100. Kemudian sama dengan amal jariah berupa kuda sebanyak 100 dan unta sebanyak 100. Khusus untuk tanggal 8 niki berarti benjing dinten apa? Khamis. Khamis pendak benjing 8. Satu hari puasamu itu sama dengan memerdekakan budak 1000. Sodakoh unta 1000, sodakoh kuda lagi 1000. Satu hari tok. Dan besoknya tanggal 9 berarti Jumat benjing Jumat ngajeng malih. Satu hari puasa bulan Zulhijjah yang namanya hari Arafah, satu hari puasa itu sama dengan memerdekakan budak 2000, sama dengan sedekah jariah berupa kuda 2000, kemudian onta 2000. Ini akhirnya dari sabda Rasulullah seperti itu akhirnya disebarluaskan sampai kepada kita hari ini, yaitu biasanya kita yang paling sering tarwiyah Arafah saja 2 hari. Adapun yang tanggal 1 sampai 7 wis ketidikin ganjaran tak jujuk kae 8 songo. Itu nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau pengen yang lebih banyak lagi, ya tanggal 1 sampai 7 juga, 8, 9 juga. Ini yang perlu kita ingat supaya insya Allah umur kita manfaat. Jadi walaupun usia kita sudah tua-tua, tapi kalau bisa ibadah seperti itu yang namanya manfaat. Sementara ngoten wonten ingkang dipun tanggetaken monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri fi sa'iril asma'i was sifat ala alihi wa sahbihi sallim.
Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaridna wa anis syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.